Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 40. Hari menjelang malam. Anissa yang baru selesai membersihkan badan berniat ingin keluar untuk mencari makan. Kosan itu memang tidak ada dapur atau kantin penyedia makan. Kosan yang Anissa tempati memang bukan kosan mewah seperti kosan yang lainnya. Hanya sebuah kamar sederhana dengan fasilitas seadanya, sesuai dengan harga yang ada, berbanding terbalik dengan kamar lain yang memang membeli fasilitas sendiri. Bagi Anissa itu semua tidak masalah selama dia masih bisa tidur dengan tenang. Anissa berniat untuk menghemat pengeluaran sehingga dia menerima fasilitas yang ada di kamar tersebut, walaupun sangat jauh dari apa yang dia dapatkan di rumah bosnya. Anissa keluar dan mencari makanan dengan berjalan kaki. Dia berjalan dengan santai menikmati malam yang masih cukup ramai. Setelah berjalan cukup jauh, Anissa melihat beberapa pedagang kaki lima yang berjejer. Anissa memilih membeli nasi goreng untuk menu makan malam. "Pak, nasi gorengnya satu, dibungkus ya Pak," ujar Anissa pada penjual nasi goreng. Ditunggu ya Mbak, silakan duduk dulu," ujar penjual. Anissa duduk di kursi yang sudah disediakan. Tak lama kemudian, nasi goreng pesanan Anissa selesai. Anissa membayar makanan tersebut. Setelahnya dia pun bergegas pulang ke kosan. Lain tempat, Rehan yang telah menyelesaikan pekerjaannya bergegas pulang ke rumah pribadi. Rehan berharap Anissa sudah berada di rumahnya lagi sesuai perintahnya. Sesampainya di rumah, Rehan langsung mengecek kamar Anissa, namun hasilnya nihil. Kamar itu masih kosong dan tidak ada yang berubah sama sekali. Pertanda Anissa belum pulang ke rumah. Rehan turun dan bergegas menuju kosan Anissa. Sesampainya di kosan, Rehan mengetuk pintu dan beberapa kali memanggil nama Anissa, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kemana dia malam-malam begini? Apa dia sudah pindah dari sini? Batin Rehan. Saat sedang kebingungan, Rehan melihat seorang melintas di depan kamar Anissa. "Mbak, lihat orang yang tinggal di kamar ini enggak?" tanya Rehan. "Yang baru pindah tadi siang ya? Tadi saya lihat dia keluar Pak, mungkin cari makan," jawab orang tersebut. "Ya sudah," ujar Rehan singkat. Orang tersebut berlalu dari hadapan Rehan. Rehan mondar-mandir di depan kamar Anissa dengan perasaan gelisah. Setelah capek mondar-mandir, Rehan menyenderkan tubuhnya di tembok kamar tersebut sembari menunggu Anissa pulang. Lama Rehan menunggu, akhirnya Anissa pulang dengan membawa satu kantong kresek di tangannya. "Loh, Tuan ngapain di sini?" tanya Anissa. "Harusnya saya yang tanya, ngapain kamu masih di sini? Apa tidak dengar dengan saya yang katakan tadi siang?" ujar Rehan. "Saya dengar, tapi saya ingin tetap di sini Tuan," ujar Anissa. "Kenapa? Di rumah itu semua sudah tersedia. Kamu bisa tidur dengan nyaman dan aman di sana. Kamu juga nggak perlu bayar sewa seperti di sini," ujar Rehan. "Maaf Tuan, saya tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah Tuan. Saya merasa tidak enak, apalagi jika keluarga Tuan ada yang tahu tentang itu. Pasti mereka akan memarahi Tuan karena sudah mengizinkan orang miskin seperti saya tinggal bebas di rumah Tuan," jelas Anissa. "Persetan dengan omongan orang, rumah itu rumah saya yang membangunnya dengan uang pribadi saya, bukan dengan uang hasil meminta pada orang tua. Terserah saya mau membawa siapapun ke rumah itu termasuk kamu. Sekarang kamu ikut saya pulang ke rumah," ujar Rehan. "Tuan, saya mohon jangan paksa saya. Saya sangat berterima kasih sama Tuan Rehan dengan semua kebaikan Tuan. Tapi saya benar-benar ingin hidup mandiri Tuan," ujar Anissa. "Apa karena ucapan saya waktu itu kamu memutuskan untuk keluar dari rumah?" tanya Rehan. "Tidak Tuan, saya memang sudah berniat untuk mencari tempat tinggal sendiri. Saya nggak ingin selalu merepotkan orang lain," ujar Anissa. "Kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, kalau kamu mau tetap nggak mau tinggal di rumahku, setidaknya izinkan saya datang ke sini kapanpun saya mau," ujar Rehan. "Apa Tuan yakin ingin berkunjung ke sini? Tempat ini tidak layak untuk Tuan Rehan," ujar Anissa. "Mana kunci kamarmu?" ujar Rehan. "Untuk apa Tuan?" tanya Anissa. "Cepat, mana kunci kamarmu? Saya ingin lihat kamarmu," ujar Rehan.
Anissa akhirnya mengambil kunci kamar itu dan menyerahkannya pada Rehan. "Ini Tuan," ujar Anissa. Rehan mengambil kunci itu dari tangan Anissa dan membuka pintu kamar. Setelah membukanya, Rehan dibuat terkejut dengan apa yang dia lihat di kamar tersebut. Kasur yang sudah usang, lemari plastik yang berukuran kecil dan tidak ada AC ataupun kipas angin di dalamnya. "Kamu tidur di kamar seperti ini? Ini semua dari yang punya kosan?" tanya Rehan. "Ya Tuan, ini fasilitas yang diberikan ibu kosan. Katanya ini sudah sesuai harga yang saya minta," ujar Anissa. "Panggil ibu kosanmu," ujar Rehan. "Untuk apa Tuan?" tanya Anissa. "Gak usah banyak tanya, panggil saja dia ke sini," jawab Rehan. Anissa bergegas mencari ibu kosan yang rumahnya hanya berjarak 5 kamar dari kamarnya. Sementara itu Rehan menghubungi asistennya untuk membawa beberapa peralatan tidur ke kosan Anissa. Tidak lama kemudian Anissa datang bersama seorang ibu-ibu berdaster. Ibu itu terkejut saat mengetahui bahwa Rehanlah yang meminta bertemu dengannya. Dia tidak tahu kesalahan apa yang Anissa perbuat sampai mendatangkan seorang Rehan ke tempatnya. "Tuan, ini Ibu Ella, pemilik kosan ini," ujar Anissa. Rehan menoleh pada Anissa lalu berganti menatap ibu pemilik kosan tersebut. "Selamat malam Tuan Rehan, mohon maaf, apa penghuni kosan saya ada yang melakukan kesalahan sehingga mengharuskan Tuan datang kemari?" tanya Bu Ella dengan menahan rasa takutnya. Siapa yang tidak takut dengan kedatangan orang seperti Rehan, apalagi di malam hari seperti itu. "Iya Ibu Ella, takutkan jika salah satu penghuni kosan itu ada yang bermasalah dengan Rehan, sehingga keluarganya juga akan ikut terseret dalam masalah tersebut." "Anda pemilik kosan ini?" tanya Rehan tegas. "Ya Tuan, apa ada kesalahan di sini?" ucap Bu Ella. "Berapa harga kamar ini?" tanya Rehan. 700.000 Tuan, ucap Bu Ella. 700.000 dengan fasilitas seperti ini? Apa ini layak untuk seorang gadis?" ujar Rehan tegas. Maaf Tuan, sebenarnya itu harga paling rendah dari harga kamar yang lain." Dan dia setuju dengan kesepakatan itu, ujar Bu Ella. "Tuan, jangan berlebihan seperti ini juga sudah lebih dari cukup untuk saya tidur Tuan," ujar Anissa. "Saya tidak terima jika kamu tinggal di tempat seperti ini. Saya bisa membelikanmu rumah yang bagus dengan fasilitas yang lebih layak untukmu," ujar Rehan. "Tuan, saya mohon hal sepele seperti ini jangan dipermasalahkan. Gak enak didengar penghuni kosan lain," ujar Anissa. "Kamu mau tetap di sini atau ikut saya pulang?" tanya Rehan. "Saya tetap di sini Tuan, lebih baik Tuan pulang saja," ujar Anissa. "Kamu mau ngusirku?" tanya Rehan. "Bukan begitu, saya nggak enak kalau hal sepele ini dipermasalahkan. Lihat tuh banyak yang memperhatikan kita," ujar Anissa. "Memang kenapa? Wajar kan saya memperhatikan orang yang saya sayangi," ujar Rehan. "Maksud Tuan?" tanya Anissa bingung. Rehan yang merasa salah tingkah mengalihkan pembicaraannya. "Sudah, kalau kamu bersikeras tetap di sini, tinggal di sini, tapi jangan halangi saya untuk mengganti semua fasilitas itu," ujar Rehan. "Gak perlu Tuan, saya sudah terbiasa dengan barang seperti ini," tolak Anissa. Sebelum Rehan menjawab ucapan Anissa, Randy tiba dengan mobil pick-up yang membawa beberapa peralatan untuk mengganti fasilitas yang ada di kamar tersebut. "Malam Tuan, saya sudah membawa barang-barang yang Tuan inginkan," ujar Randy. "Bagus, bawa dan masukkan ke dalam kamar Nisa," ujar Rehan. "Tunggu Pak Randy, Tuan ini gak bakal muat di kamar Anissa. Kamar Nisa terlalu kecil untuk barang sebesar ini," ujar Anissa. "Apa masih ada kamar yang lebih besar lagi?" tanya Rehan pada Bu Ella. "Ada Tuan, kamar itu ada di ujung sana Tuan," ujar sang pemilik kosan sembari menunjuk ke sebuah kamar di ujung. "Bawa barang-barang itu ke sana, tata dengan rapi dan jangan sampai ada yang terlewat," titah Rehan. "Tapi Tuan," ucapan Anissa terpotong dengan suara Rehan. "Berapa harga kamar tersebut Tuan Rehan?" Tanya Rehan. "Kamar itu harganya 2.500.000 tanpa fasilitas Tuan. Soalnya itu kamar paling besar di sini. Ada ruang tamu dan dapur di dalamnya," jawab Bu Ella.
Ini uang 35 juta untuk membayar kamar Anissa selama 1 tahun. Jangan pernah izinkan orang lain datang ke tempat ini selain saya, paham? Ucap Rehan tegas sembari memberikan uang kepada Bu Ella. Paham Tuan, terima kasih dan maaf atas ketidaknyamanan tempat ini, ujar Bu Ella. Pemilik kosan itu pun pamit dari tempat itu setelah Anissa pindah ke kamar yang baru. Ini ponselmu, hubungi saya jika ada apa-apa, ucap Rehan sembari. Saya sudah punya ponsel sendiri Tuan, lebih baik ponsel itu bawa saja, tolak Anissa. Sudahlah, pusing saya ngurusin orang yang keras kepala sepertimu. Ren pulang, ujar Rehan. Tuan, terima kasih atas semua kebaikan Tuan. Maaf jika saya selalu merepotkan Tuan, ucap Anissa. Rehan dan asistennya pergi meninggalkan Anissa sendiri. Rehan masuk ke dalam mobil dengan perasaan kecewa. Ada rasa tidak tega jika harus meninggalkan Anissa di tempat kecil seperti itu. Namun apa daya, sifat keras kepala gadis itu tidak bisa membuat Rehan memaksanya. Nah segitu dulu ya bab 40-nya, dilanjut lagi enggak ya? Ditunggu aja ya. Dilanjut lagi kakak bab 41-nya, biar kakak-kakak makin semangat dengerin ceritanya. Mentari pagi mulai terbit. Anissa bangun dengan tubuh yang masih lelah. Bagaimana tidak, semalam setelah kepergian Rehan dan asistennya, Anissa menata kembali barang-barang yang Rehan belikan untuknya. Anissa juga membersihkan lagi kamar itu. Nasi goreng yang dia beli pun akhirnya tidak dimakan karena tubuhnya yang sudah lelah membuat dia tertidur tanpa makan malam atau sekedar membersihkan tubuh lagi. Anissa bangun dan langsung membersihkan tubuhnya. Setelah itu Anissa keluar untuk membeli makanan. Setelah membeli makanan di sebuah warteg, Anissa kembali ke kosannya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Anissa berangkat bekerja setelah menyelesaikan sarapannya. Kan jalan kaki gini enak, gak harus buru-buru berangkatnya, terus bisa hemat ongkos lagi, gumam Anissa. Sesampainya di kantor seperti biasa Anissa mulai mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan Rehan baru datang ke kantor setelah jam makan siang selesai. Rehan masuk ke kantor kerjanya dan melihat Anissa yang masih merapihkan rak bukunya. Selamat siang Tuan, sapa Anissa. Sudah makan? Tanya Rehan. Sudah Tuan, jawab Anissa. Bagaimana tidur semalam? Nyaman? Tanya Rehan lagi. Alhamdulillah nyaman Tuan, terima kasih untuk barang-barang yang sudah Tuan berikan pada saya, ujar Anissa. Ya sama-sama, ucapnya. Saat Rehan baru duduk di kursi kebesarannya, pintu ruangan itu diketuk dan terlihat Randy masuk ke dalam. Permisi Tuan, ada yang ingin bertemu, ujar Randy. Siapa? Tanya Rehan. Pak Handoyo, pemilik PT Y. Beliau bilang ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita, ucap Randy. Tunggu saja di ruangan meeting, ujar Rehan. Baik Tuan, ucap Randy yang segar keluar dari ruangan bosnya. Tak lama kemudian Rehan masuk ke ruangan meeting menemui Pak Handoyo. Dengan berbagai macam cara, Pak Handoyo meyakinkan Rehan agar bisa bekerja sama dengan perusahaannya. Rehan sebenarnya tidak berniat untuk bekerja sama dengan Pak Handoyo, namun Rehan tetap menerima permintaan Pak Handoyo untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Bukan tanpa sebab, Rehan punya cara sendiri untuk melumpuhkan lawan bisnisnya, sehingga dia berani menerima tawaran dari PT Y. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Terima kasih atas kesepakatan kerjasama kita. Semoga kerjasama kita bisa membawa perusahaan kita lebih maju, ujar Pak Handoyo seraya mengulurkan tangannya pada Rehan. Sama-sama, selamat bergabung bersama perusahaan Rin. Pak Handoyo, semoga tidak ada masalah yang bisa menghancurkan salah satu dari kita, ujar Rehan. Pak Handoyo sedikit kaget dengan ucapan terakhir Rehan. Dia tidak tahu apa maksud dari perkataan tersebut, namun dia berharap Rehan tidak mengetahui rencananya yang dikendalikan oleh seseorang di belakangnya. Yang Pak Handoyo pikirkan hanya sebuah keuntungan jika semua rencananya berjalan dengan lancar. Setelah kepergian Pak Handoyo, Rehan tersenyum sinis. Dia tahu apa maksud dari kerjasama itu. Sebelum menemui Pak Handoyo, Rehan lebih dulu menelusuri data diri orang tersebut dengan teliti.
Orang itu sangat ceroboh sehingga sangat mudah diketahui data dirinya. Dan dia tidak memikirkan resiko yang akan dia dapatkan jika mencari masalah dengan Rehan. Berani-beraninya dia mengibarkan bendera perang, gumam Rehan sinis. Randy terus pantau pergerakan dia dengan teliti dan ingat kamu harus hati-hati. Jangan sampai pantauanmu terdeteksi oleh orang yang ada di belakang dia. Jelas Rehan. Baik Tuan, sepertinya orang yang ada di belakang Pak Handoyo adalah orang yang sama dengan dalang dari kecelakaan Nona Cecil, ujar Randy. Ya, kamu benar, dia adalah orang yang sama. Dia sudah datang dengan berbagai kelicikannya, ujar Rehan. Sepertinya Tuan juga harus lebih menjaga Nona Anissa. Saya takut jika Nona Anissa juga menjadi targetnya, ujar Randy. Itu tidak akan terjadi, Anissa hanya berstatus karyawan di sini. Tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kita dan orang itu, ujar Rehan. Tapi dia pasti bisa melihat jika Tuan memperlakukan Nona Anissa berbeda dengan karyawan lainnya. Dan dia akan berpikir bahwa Nona Anissa adalah orang yang dekat dengan Tuan juga, ujar Randy. Kamu benar juga, kenapa saya tidak berpikir ke sana, ujar Rehan membenarkan perkataan asistennya. Baik Tuan, mungkin untuk sementara waktu ini saya akan menjaga jarak dengan Anissa. Tapi saya minta beri pengawal pribadi untuk mengawal Anissa dari jauh, titah Rehan. Itu lebih baik Tuan, untuk mengurangi resiko pada Nona Anissa, ucap Randy. Ya sudah, kembalilah bekerja, ingat perintah saya tadi, ujar Rehan. Siap Tuan, kalau begitu saya permisi, pamit Randy. Sepeninggalan Randy, Rehan pun bangkit dan keluar dari ruang meeting dan kembali ke ruangannya. Maaf Tuan, kerjaan saya sudah selesai. Apakah ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan? Tanya Anissa. Tidak ada, keluarlah dari ruangan saya, ujar Rehan. Apa saya boleh membantu pekerjaan teman-teman saya Tuan? Tanya Anissa. Terserah kamu, jawab Rehan singkat. Kalau begitu saya pamit keluar, ujar Anissa yang kemudian melangkah keluar dari ruangan sang bos. Rehan melirik ke arah Anissa dengan ekor matanya. Dia mengembuskan napasnya kasar setelah melihat Anissa menutup pintu ruangan dari luar. Tumben dia cuek banget, biasanya nyerocos mulu nyuruh ini itu. Dia lagi kesambet setan mana sih, pikir Anissa. Bodoh amat lah, mending cari Mbak Atika saja, siapa tahu dia lagi butuh bantuanku, gumam Anissa. Anissa menemui Atika di lantai bawah. Dia melihat Atika yang sedang kesusahan membawa alat-alat pembersih, membuat Anissa langsung membantunya. Sini Nisa, bantu Mbak, ucap Anissa. Anissa, boleh. Aku mau bawa ini ke belakang soalnya kerjaan udah beres di sini, ujar Atika. Mereka berdua mendapatkan alat-alat kebersihan itu setelah sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Masih ada pekerjaan lain, Mbak? Tanya Anissa. Udah beres semua kok nih, tinggal nyantai aja aku. Kamu perlu bantuan? Tanya Atika. Enggak Mbak, kerjaanku udah beres dan Tuan Rehan gak ada ngasih tugas lain, makanya Nisa cari Mbak Atika. Siapa tahu Mbak butuh bantuanku, ujar Anissa. Berhubung tugas kita udah beres, kita ke pantry aja yuk. Badanku pegel semua ini, pengen istirahat, ujar Atika. Ayo, Nisa juga haus pengen minum nih, ucap Anissa. Mereka berdua pun berjalan menuju pantry sembari mengobrol. Tak lama kemudian, teman sesama OB yang lain datang menghampiri mereka. Anissa merasa senang karena dia bisa akrab dengan teman kerjanya. Sampai jam kerja selesai, Anissa dengan senang hati membantu teman OB yang membutuhkan bantuannya. Jam pulang pun tiba. Anissa bersiap untuk pulang. Saat berpapasan dengan Rehan, Anissa merasa Rehan lebih cuek dari biasanya. Tumben cuek banget, biasanya nyuruh ini itu, pikir Anissa. Apa aku bikin kesalahan ya? Tapi setauku aku gak bikin salah apa-apa. Apa karena masalah kemarin? Tapi gak mungkin lah, kan kemarin dia udah setuju kalau aku tetap tinggal di kosan, ujar Anissa dalam batin. Udah ngapain juga mikirin dia, yang penting aku masih bisa kerja, gumamnya. Anissa berjalan menyusuri jalanan yang penuh kemacetan. Biasanya dia harus menunggu lama untuk mendapatkan bus yang ada dia tumpangi. Namun sekarang dia hanya perlu jalan kaki sebentar tanpa harus ikut merasakan kemacetan kota lagi.
Kalau aja dulu punya uang buat sekedar sewa kosan seperti sekarang, pasti nggak bakal ngalamin yang namanya kemacetan, gumam Anissa. Sesampainya di kosan, Anissa bergegas membersihkan tubuhnya. Sore ini dia berniat untuk pergi ke sebuah taman di pusat kota. Dia ingin mencari udara segar sebelum senja hilang. Untungnya Anissa sudah mempunyai aplikasi ojek online, sehingga dia tidak perlu bingung mencari kendaraan umum yang melewati taman kota. Anissa langsung memesan ojek online lewat aplikasi tersebut yang ada di ponselnya. Beberapa saat menunggu, akhirnya ojek yang Anissa pesan datang. Kemudian Anissa menuju tempat yang ditujukan dengan diantar ojek tersebut. Akhirnya sampai juga di sini, ramai juga di sini ya, gumam Anissa. Dia berjalan menuju sebuah bangku kosong di bawah pohon besar. Anissa bersantai sembari menikmati angin sore yang sejuk. Di lain tempat, sepupu Anissa yang sedang berkencan dengan pacar gelapnya di sebuah kafe seberang taman melihat sosok Anissa di taman tersebut. Membuat Sinta tersenyum kegirangan karena beberapa hari sebelumnya memang sudah mencari Anissa namun tidak pernah ketemu. "Sayang, kamu senyum-senyum sama siapa?" tanya Pak Kanto, ya sang kekasih gelap Sinta. Enggak sama siapa-siapa kok sayang, aku cuman senang aja bisa jalan sama kamu," ujar Sinta. "Habis dari sini kita mau jalan kemana atau mau ke apartemen aku saja?" tanya Pak Kanto. "Sepertinya aku nggak bisa hari ini jalan-jalannya. Bagaimana kalau lusa? Soalnya aku udah janji mau nemenin mama kondangan di tempat saudara." "Tak apa kan," ujar Sinta berbohong. "Ya sudah, kalau begitu abis ini aku akan ntar pulang saja ya," ucap Panto. "Gak usah, mending sayang pulang duluan saja. Aku nanti ketemu mama di butik langganan mama," ujar Sinta. "Kalau begitu biar aku antar ke butik aja sayang," ucap Pak Kanto. "Gak usah sayang, kamu pulang ke rumah istrimu saja dulu. Besok lusa aku janji deh bakal puasin kamu hari dari pagi sampai pagi," rayu Sinta. "Beneran ya? Lusa aku tunggu di apartemenku." "Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya sayang. Kamu hati-hati di jalan dan jangan lupa lusa aku tunggu." "Bye sayang," ucap Pak Kanto seraya mengecup pipi Sinta. Sinta selingkuhan sama om-om ya guys. Sepeninggalan kekasihnya, Sinta menghubungi sang mama. "Halo mah, mama di rumah kan? Aku lihat Anissa di taman kota. Mama kesini ya. Aku ada di dalam kafe di seberang taman," ucap Sinta. "Kamu beneran? Mama kesana sekarang. Kamu juga jangan kemana-mana. Tetap awasi Anissa, jangan sampai dia pergi. Nanti susah lagi kita nemuin dia," ucap sang mama. "Ya mah, buruan mama kesini," ucap Sinta. Sinta pun mematikan sambungan teleponnya sembari menunggu sang mama datang. Sesekali Sinta menyeruput jus yang masih tersisa di gelasnya. Nah, begitu dulu ya babat satunya nih. Udah malam gini terbata-bata ya suaranya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like juga ya. Makasih, bye bye.